Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari SMP 26 Surabaya meneliti di bidang sosial dengan berjudul Kebal Kekerasan Verbal menjadi Tanda Pendekatan Sosial. Dengan saya peneliti 1 Nur Amalia Jalilah dan saya peneliti 2 yaitu Abida Putra Amelia. Baik, bab awal dari penelitian kita adalah latar belakang. Di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki perbedaan bahasa dan setiap bahasa pasti memiliki ciri khas masing-masing. Di situ pula kata-kata yang sudah ada dari zaman dahulu seperti kata misuan dari bahasa Jawa dan banyak lagi kata kasar-kasar seperti yang ada di PowerPoint kita dari Sunda, Minang, juga Manado. Ini menjadi salah satu penyebab utama kekerasan verbal. Kekerasan verbal merupakan tindakan negatif yang menyakiti hati dan mental orang lain. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi faktor kebersamaan bagi sesama pada kalangan sosial. Melalui penelitian ini, akan ada banyak pro dan kontra terhadap kebudayaan kata kasar, seperti kata jancuk dari Surabaya. Tapi, akan banyak sisi positif dan negatif pada kebudayaan tersebut. Pada bab kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana bisa siswa atau siswi menggunakan budaya kata kasar sebagai tanda keakraban satu dengan yang lain? 2. Apakah kalangan siswa atau siswi bisa menempatkan kebudayaan itu dengan baik kepada orang tertentu? 3. Bagaimana agar bisa minimalisir dampak negatif pada aktivitas sosial dalam kebudayaan tersebut tanpa merusak keasliannya? Baik, kita akan melanjutkan ke bab ketiga yaitu metodologi penelitian. 1. Study literature berkenaan dengan kekerasan verbal dan cara orang berkomunikasi. 2. Membuat dan menyebarkan angket menggunakan Google Form dengan respondensi 526 orang. 3. Mengadakan wawancara. 4. Menganalisa data responden dan membuat hasil akhirnya. Nah, kita sudah memasuki bab keempat, yaitu kajian pustaka. Dikutip dari Wikipedia, arti dari kekerasan verbal abuse adalah kekerasan terhadap perasaan yang mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik. Menurut Johnson, tahun 2000 mengatakan jika kekerasan verbal termasuk membuat pernyataan sarkastik dan keakraban yang berlebihan. Kekerasan verbal seringkali terjadi tindakan bullying. Definisi bullying menurut Olweus tahun 1999 adalah masalah psikososial dengan menghina dan merendah terhadap berulang kali. Sekarang masuk ke bab 5 yaitu hasil penelitian kami. Dari hasil penelitian kami, frekuensi menyampaikan kata jancuk seperti di PPT kami dan juga faktor dari lingkungan kata jancuk seperti berikut ini. Dari faktor penyebab, kebanyakan siswa dan siswi terpengaruh oleh faktor lingkungan karena penyebaran sangat luas dan menjadi kebiasaan di lingkungan tersebut. Dan mengapa faktor keluarga juga terpengaruh? Karena terkadang siswa yang memiliki latar belakang broken home maupun anak pinggiran yang berada di daerah keluarga yang toksik atau secara mental yang tidak menyehatkan. Menurut respondensi 526 siswa, dari tabel tersebut mengejutkannya, dalam frekuensi kadang-kadang perempuan lebih mendominasi dengan 172 responden dan laki-laki hanya 132 responden. Jika dalam frekuensi sering, siswa laki-laki yang mendominasi. Ternyata setelah digali lebih dalam, alasan mengapa siswa perempuan mendominasi adalah perempuan lebih banyak berbicara dan mengekspresikan emosinya secara terang-terangan, dan siswa perempuan juga sering tidak sengaja untuk mengekspresikan emosinya. Siswa perempuan terkadang jauh lebih agresif dan mempunyai ego serta tingkat egois yang lumayan tinggi. Sekarang kita sampai di bab 6 yaitu bab terakhir kita yang berisi tentang kesimpulan dasaran juga daftar pustaka. Kesimpulan dasaran kita adalah kebanyakan siswa-siswi menempatkan diri pada seorang untuk berkomunikasi dengan kebiasaan budaya tersebut. Siswa-siswi menganggap jika budaya tersebut bisa mengeratkan keakraban dan proses pendekatan dengan sebaya. Karena dengan menggunakan kebiasaan budaya tersebut, percakapan akan menjadi lebih akrab dan dekat.
Siswa dan siswi harus menggunakan kebiasaan budaya tersebut dengan lawan bicara yang benar dan tepat agar bisa minimalisir dampak negatif. Karena dampak negatif tersebut menjadi akibat yang salah dan ketidakpahaman siswa atau siswi dalam penggunaan kata jancuk sebagai kebiasaan budaya dalam berkomunikasi. Sekian presentasi penelitian kami. Maaf jika ada kesalahan kata dan banyak ekspresi ataupun tingkah laku yang salah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.